Menantu tertinggi. Bab 91, Peningkatan Basis Budidaya. Karena dia tahu betul bahwa mengikuti Ye Feng akan membawanya pada kesuksesan dan menjadi seorang Grandmaster sudah dekat. Jadi, dia berusaha lebih keras untuk memotong batu itu. Di sisi lain, melihat Ye Qian telah membuat terobosan, Ye Feng memberi isyarat padanya untuk menggunakan pil untuk segera mengkonsolidasikan wilayahnya. Setelah meminum 2 pil, Ye Qian mencapai puncak tahap awal kultivasi Qi level 1. Saudaraku, apakah aku hebat? Melihat hasilnya, Ye Qian dengan gembira berlari ke Ye Feng untuk pamer. Ye Feng mengangguk. Melihat tindakan Ye Feng, Ye Qian merasa senang. Lumayan, kau sudah menghabiskan setengah pil yang kusiapkan untukmu, dan kau menghabiskannya dengan sangat cepat. Namun, kata-kata Ye Feng selanjutnya membuatnya agak gila. Setelah sedikit meredam semangat Ye Qian, Ye Feng tersenyum dan memperhatikan Su Tian memotong batu mentah. Awalnya, Ye Feng bermaksud untuk mengajari Ye Qian cara menggunakan teknik sihir. Tetapi dengan kehadiran Su Tian, Ye Feng memutuskan untuk menundanya sampai Su Tian pergi. Pada saat ini, Su Kun dengan bangganya memasuki halaman, dan dengan lantang melaporkan, Grandmaster, saya menjual emas seharga 1 miliar, dan mentransfer uangnya ke rekening Anda, apakah Anda menerimanya? Ye Feng melihat, lalu mengangguk dengan tenang. Oh, berjudi dengan batu, apa yang kau punya? Melihat Ye Feng tidak memujinya, Su Kun tidak patah semangat, dan segera menghampiri Su Tian yang sedang memotong batu mentah. Ini, apakah ada untung? Tanya Su Kun dengan heran, melihat permukaan yang terpotong. Apakah mengejutkan untuk mendapatkannya? Ye Feng bertanya dengan ragu. Tidak mengherankan, tidak ada yang Anda lakukan yang mengejutkan, Grandmaster. Su Kun cepat melambaikan tangannya. Setelah menyaksikan kemampuan Ye Feng yang mengerikan, semua ini tampak seperti gerimis bagi Su Kun. Setelah membuka jendela di semua sisi, Ye Feng memerintahkan Su Tian untuk mulai memoles. Saat giok itu muncul, Su Kun tercengang, apakah ini giok es kualitas terbaik dari tambang tua? Warnanya, kejernihannya, sungguh sempurna. Dan bongkahan sebesar ini, berapa harganya? Memang, itu adalah potongan lain dari batu giok es dengan kualitas terbaik. Namun, ketika ditayangkan, Su Kun mendapati bahwa hanya dirinya yang terkejut, sementara Su Tian dan Ye Feng tetap tenang. Jenis giok es apa? Apakah itu berharga? Mendengar kata-kata Su Kun, Ye Qian segera menghampiri. Tentu saja, batu giok ini setidaknya bernilai puluhan juta, jawab Su Kun sambil mengangguk. Wow, semahal itukah? Mendengar nilainya, mata Ye Qian langsung berbinar. Jangan berpikir macam-macam, ini untuk kakak iparmu. Melihat ekspresi Ye Qian, Ye Feng memberi isyarat dengan jengkel. Oh, mengetahui itu untuk Liu Sue, Ye Qian dengan jujur menarik lehernya ke belakang. Terus potong. Setelah menyimpan batu giok itu, Ye Feng memberi isyarat. Dengan demikian, satu demi satu batu giok berkualitas tinggi dipotong oleh Su Tian. Awalnya, Su Kun hanya sedikit terkejut karena bisa mendapatkan batu giok sebagus itu. Namun kemudian, Su Kun benar-benar terkejut, bahkan mati rasa menjelang akhir. Memang, di hadapan Su Kun, satu demi satu potongan barang mewah terpotong. Valet kualitas terbaik, red jade kualitas terbaik, dan seterusnya, beberapa potong jade kualitas tinggi. Bahkan giok hitam kelas atas yang langka pun terpotong, membuat Su Kun terkejut. Terlebih lagi, Su Kun memperhatikan bahwa semua batu mentah yang dipotong Ye Feng mengandung jadeite, dan semuanya meroket, menghasilkan jadeite kualitas tinggi. Secara keseluruhan, potongan-potongan batu giok ini bernilai sedikitnya beberapa miliar, bukan? Pada titik ini, Su Kun menyadari Ye Feng menghasilkan uang dengan sangat mudah, mendapatkan kekayaan yang orang lain bahkan tidak bisa dapatkan seumur hidup. Setelah semua batu mentah dipotong, Ye Feng mengeluarkan 2 potong batu giok yang sudah dipotong sebelumnya dan berkata, pergilah sekali lagi, jual semua potongan batu giok ini kepada Liu Sue. Jangan ambil uangnya untuk saat ini, suruh dia menulis surat utang untuk membayarnya kembali saat dia sudah menghasilkan uang nanti. Su Kun awalnya bingung, tetapi setelah mengerti, dia segera mengangguk, tenang saja, tugas ini akan selesai. Baiklah, pergilah. Setelah Su Kun setuju, Ye Feng melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, kamu ikut saja dengannya untuk melindunginya, jangan sampai ada yang merebutnya di tengah jalan. Kemudian,
Ye Feng, yang masih khawatir, memberi isyarat kepada Su Tian. Baik, Guru. Su Tian tampak berdedikasi dan tidak mengeluh. Setelah keduanya pergi, Ye Feng mendekati Ye Qian dan berkata, "Kemarilah, aku akan mengajarimu cara menggunakan teknik sihir." Di bawah bimbingan Ye Feng, Ye Qian dengan terampil mengeksekusi teknik pedang angin dan api. Selain itu, jarum perak dingin es, bagian dari teknik beku jiwa es, juga dikendalikan oleh Ye Qian dan Wang Meng. Dengan ini, bahkan seorang Grandmaster muncul, Ye Qian dapat mengatasinya. Baru saat itulah Ye Feng merasa benar-benar tenang. Setelah mengajar Ye Qian, Ye Feng mulai berkultivasi. Teknik kultivasi yang dipraktikkan Ye Feng bahkan lebih mendalam dan misterius, disebut teknik pembakar langit 9 api, dengan tingkat yang sangat tinggi, sehingga menaikkan alam menjadi jauh lebih menantang dibandingkan dengan yang lain. Beruntungnya, keberuntungan Ye Feng selalu baik. Setiap kali kekurangan sumber daya kultivasi, selalu ada orang bodoh yang memberinya sumber daya kultivasi. Jika tidak, mencapai wilayahnya saat ini akan memakan waktu setidaknya 10 kali lebih lama. Setelah menelan pil, Ye Feng segera mengedarkan ki sejati, memasuki kondisi kultivasi. Sebuah pil membawa Ye Feng ke puncak tahap tengah kultivasi ki tingkat 2. Dengan pil lainnya, Ye Feng mulai menyerbu ke tahap akhir kultivasi ki level 2. Kaca, dengan sedikit suara dari dalam tubuhnya, Ye Feng memasuki tahap akhir kultivasi ki level 2. Memanfaatkan kondisi hebatnya, Ye Feng menggunakan sisa kekuatan pil untuk mengonsolidasi tahap akhir kultivasi ki level 2. Akan tetapi, ini masih jauh dari cukup. Pada saat mengkonsolidasikan wilayahnya, Ye Feng menelan 3 pil lagi. Seketika, Ye Feng merasa seolah-olah ada api yang menyala dalam dirinya. Terlebih lagi, cairan obat yang baru saja ditelannya merusak organ dalamnya. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Ye Feng langsung menolak menyerah, dan dengan panik mengedarkan ki sejati untuk menyerap cairan obat dan memperkuat ki sejatinya. Keadaan dalamnya yang awalnya kacau perlahan-lahan menjadi tenang berkat pengaruh ki sejati. Setelah menyerap sejumlah besar energi dari cairan obat, Ye Feng telah mencapai puncak tahap akhir kultivasi ki level 2. Jika dia menelan 5 pil lagi, Ye Feng pasti bisa mencapai alam kesempurnaan kultivasi ki tingkat 2. Namun, Ye Feng tidak melakukannya. Berkembang terlalu cepat dapat merugikan budidaya di masa mendatang. Lagi pula, melangkah terlalu cepat bisa membuatnya tersandung. Dengan 5 pil yang tersisa, Ye Feng berpikir sejenak, lalu menempatkan 3 pil ke dalam botol Ye Qian, dan memperingatkan, setelah menghabiskan pil sebelumnya, tunggu beberapa hari sebelum mengambil ketiganya. Dan pil sebelumnya juga harus diminum dengan jarak beberapa hari, mengerti? Ye Qian mengangguk penuh semangat, seperti anak ayam yang mematuk nasi. Bab 92, Badut, Chen Jie. Melihat ekspresinya, Ye Feng tahu pasti bahwa dia tidak mendengarkan sama sekali. Tetapi Ye Feng membiarkannya, karena mengira pil ini tidak akan menimbulkan masalah. Di sisi lain, di bawah perlindungan rahasia Su Tian, Su Kun berhasil membawa Jade ke perusahaan Liu Sue. Liu Sue baru saja menyelesaikan emas ketika dia menerima telepon dari Su Kun. Meski agak bingung, Liu Sue tetap membawa beberapa orang ke bawah. "Tuan Muda Su, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya?" Liu Sue bertanya sambil tersenyum setelah melihat Su Kun. "Kabar baik, lihat apa ini." Su Kun tersenyum dan dengan hormat menuntun Liu Sue ke dalam mobil. "Jade, semuanya Jade kelas atas, dan begitu bagus. Dari mana semua ini berasal?" Melihat begitu banyak Jade berkualitas, mata Liu Sue berbinar dan ia segera bertanya. Memang dengan banyaknya Jade, perusahaan perhiasan akan berkembang jauh lebih mudah. Tetapi Liu Sue penasaran dari mana Su Kun bisa mendapatkan batu giok sebagus itu. "Bagaimana kalau membantuku membeli semua Jade ini?" Su Kun tertawa, setengah bercanda. "Dengan senang hati, jangan khawatir, saya pasti akan membelinya dengan harga tinggi." Mendengar kata-kata Su Kun, Liu Sue tampak semakin bersemangat dan setuju dengan gembira. "Kamu bisa membayar berapapun untuk Jade ini, uangnya bisa ditagih sekarang, dan belum terlambat untuk membayarnya setelah terjual." Melihat Liu Sue setuju, Su Kun melanjutkan. Liu Sue agak tercengang. Pertama, emas, lalu giok, dan keduanya bisa didapatkan dengan harga serendah mungkin, ditambah lagi mereka bisa berutang untuk giok tersebut.
Bagaimana mungkin ada penawaran sehebat itu di dunia ini? Rasanya seperti ada kue besar yang jatuh dari langit, membuatnya pusing. Tuan Muda Su, kenapa Anda begitu baik kepada saya? Saya sudah menikah, loh. Seketika, Liu Sue merasa ada yang tidak beres dan segera berkata. Hah, mendengar kata-kata Liu Sue, Su Kun juga tercengang. Setelah terdiam sejenak, Su Kun tertawa dan berkata, kau tidak mengira semua hal ini dipersiapkan olehku, kan? Bukankah begitu? Liu Sue bahkan lebih terkejut. Tentu saja tidak, aku tidak berani mengambil pujian untuk ini. Su Kun cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sebenarnya, seseorang baru saja memintaku untuk melakukannya. Presiden Liu punya seorang dermawan rahasia yang tahu Anda membutuhkan ini, jadi dia meminta saya untuk menyediakannya untuk Anda. Hah, melihat hal itu, Liu Sue langsung bertanya, siapa dia? Bisakah kau memberitahuku? Tidak mungkin. Tanpa berpikir panjang, Su Kun menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak mampu melawan orang ini, dan tanpa persetujuannya, aku tidak berani memberitahumu. Kalau begitu, aku tidak akan menerima batu giok ini. Liu Sue mencoba memanfaatkan hal ini untuk memaksanya. Namun Su Kun berpikir cepat, memohon, Nyonya, bukankah sudah cukup aku memanggilmu sayang? Jika aku mengacaukan ini, tuan itu akan membunuhku. Kita tidak punya keluhan, kamu tidak ingin melihatku mati, kan? Setelah bujukan Su Kun, Liu Sue akhirnya setuju dan ditipu untuk menerimanya. Melihat masalah terselesaikan, Su Kun menyeka keringat di dahinya dan menghela napas lega. Memang, kalaupun dia mengacaukannya, meski tidak seserius yang dikatakannya, Ye Feng pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi, dia juga menganggap dirinya telah terhindar dari peluru. Setelah batu giok itu dinilai, Liu Sue menulis surat utang kepada Su Kun senilai lebih dari 6 miliar. Ketika perusahaan perhiasan menghasilkan uang, dia dapat menggunakan dana tersebut untuk menebus surat utang. Setelah semuanya beres, Su Kun segera pergi untuk melapor kembali kepada Ye Feng. Setelah Su Kun pergi, Liu Sue mengerutkan alisnya, merenungkan siapa yang diam-diam membantunya. Hal ini langsung membuatnya teringat pada orang-orang yang mengejarnya. Namun tak lama kemudian dia menyingkirkan mereka semua satu persatu karena status mereka tidak mencukupi. Namun, ada satu orang yang hampir tidak memenuhi kriteria. Chen Jie, seorang tuan muda kaya dengan latar belakang besar, pernah menggunakan supercar yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk-bentuk hati yang besar untuk mengejar Liu Sue. Dan Chen Jie telah berdiri dengan aman di tengah, menyatakan cintanya kepada Liu Sue. Peristiwa ini sempat menimbulkan sensasi pada saat itu, membuat banyak wanita iri. Oleh karena itu, Liu Sue yang penasaran, memanggil Chen Jie. Di sisi lain, Chen Jie, melihat panggilan dari Liu Sue, dengan bersemangat menjawabnya. Halo, Liu Sue, ada yang kamu butuhkan dariku? Tanya Chen Jie sambil tersenyum begitu panggilan tersambung. Chen Jie, apakah kau yang diam-diam membantuku memecahkan masalahku? Tanya Liu Sue untuk memastikan. Mendengar ini, hati Chen Jie melonjak kegirangan. Setelah mendengar situasi Liu Sue, dia mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Tetapi dia belum menerima tanggapan apapun dan tidak memikirkannya apapun. Setelah mendengar Liu Sue mengatakan masalahnya telah terselesaikan, dia secara naluriah berasumsi koneksinya telah berhasil. Maka ia tertawa dan menjawab, maksudku, aku merahasiakannya darimu, tetapi karena kau sudah tahu, aku terpaksa mengakuinya. Benarkah itu kamu? Liu Sue agak terkejut mendengar pengakuan Chen Jie. Dia tahu Chen Jie punya latar belakang penting, tetapi dia tidak pernah menduga dia akan mampu seperti ini. Tentu saja, itu hanya sepotong kue. Chen Jie tertawa, bangga pada dirinya sendiri. Baiklah, terima kasih. Aku akan cari cara untuk menyelesaikan masalah uang ini, jadi kita akhiri saja di sini. Setelah memastikan Chen Jie yang menelepon, Liu Sue berterima kasih dan segera menutup telepon. Dan setelah Liu Sue menutup telepon, Chen Jie segera mulai merencanakan. Awalnya, dia pikir dia punya sedikit harapan untuk mengejar Liu Sue. Namun kini, setelah tahu dia telah menolongnya, dia mulai mendapat ide. Dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk menekan Liu Sue agar patuh. Bahkan jika Liu Sue tidak setuju, dia bersedia memberinya obat bius untuk mengambil keuntungan. Memikirkan hal ini, hati Chen Jie dipenuhi rasa gembira, dan dia mulai membuat pengaturan. Dan Liu Sue,
Setelah memperoleh JDT kelas atas, segera memerintahkan para perajin yang disewanya untuk mulai bekerja, mempercepat produksi perhiasan kelas atas. Sementara itu, dia segera mulai mengatur rencana promosi untuk toko perhiasan. Dengan perencanaan yang sangat cermat, dan daya tarik perhiasan mewah, penjualan toko perhiasannya pasti akan mencapai angka yang sangat besar. Dia hampir tidak sabar untuk melihat pemandangan ramai saat toko-toko dibuka. Dia mendelegasikan rencana terkait kepada orang kepercayaannya karena dia mempunyai tugas yang lebih penting, lelang umum jade. Pada saat yang sama, Su Kun kembali ke Ye Feng sambil membawa surat utang, dan berkata dengan bangga, "Tuan kecil, bagaimana hasil kerjaku?" Lumayan." Ye Feng mengangguk, menerima surat utang itu dengan tenang, lalu memberi isyarat, "Baiklah, kamu boleh pergi sekarang." "Baiklah." Su Kun mengangguk dan segera keluar. Dia tidak ingin Ye Feng mengetahui betapa dekatnya dia dengan membocorkan rahasia. Setelah Su Kun pergi, Ye Feng menatap Su Tian, siap memberinya bimbingan. Bab 93, Keluarga Hu telah habis. Benar saja, meskipun Su Tian tidak dapat mencapai tingkat Grandmaster, maju lebih jauh ke puncak alam martial master bukanlah masalah sama sekali. "Kemarilah." Ye Feng pun memanggil Su Tian. "Tuan." Saat sampai di Ye Feng, Su Tian memanggil dengan hormat. "Berlatihlah menggunakan metodemu yang biasa di hadapanku sekali." Setelah Su Tian tiba, Ye Feng memberi perintah. "Baik, Guru." Su Tian gembira dalam hatinya dan segera duduk bersila, memulai kultivasinya. Memang sistem kultivasi tersebut sudah sangat ketinggalan zaman, dan banyak sekali kekurangan pada teknik kultivasi tersebut. Meskipun Ye Feng tidak berlatih teknik kultivasi ini, berdasarkan ingatan yang luas dan deduksi berbagai teknik, ia dengan cepat meningkatkan teknik Su Tian. Di bawah bimbingan Ye Feng, Su Tian berlatih sekali menggunakan metode Ye Feng. Seketika, Su Tian merasa bahwa latihannya kali ini 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Basis kultivasinya yang sebelumnya stagnan secara mengejutkan menunjukkan beberapa pergerakan. Memang dulu, bagaimanapun ia bercocok tanam, tidak ada pengaruhnya. Faktanya, Su Tian telah bertahan di wilayahnya saat ini selama beberapa tahun. Selama tahun-tahun ini, Su Tian rajin berlatih setiap hari, bahkan menggunakan sejumlah besar bahan obat berharga, tetapi ia hanya membuat sedikit kemajuan. Karena itu, dia menjadi agak patah semangat. Namun, dia tidak menyangka Ye Feng dapat melihat masalahnya sekilas, dan langsung memungkinkan basis kultivasinya meningkat secara signifikan. Sesi kultivasi kali ini lebih baik dibanding gabungan seluruh usahanya pada tahun-tahun sebelumnya. "Terima kasih, Guru." Melihat hasilnya, Su Tian buru-buru berlutut dengan penuh rasa syukur, hatinya dipenuhi sukacita. Dia merasa bahwa dengan metode ini, dia bisa mencapai tingkat Grandmaster dalam waktu paling lama 1 tahun. Seorang Grandmaster, sebuah ranah yang sebelumnya tampak mustahil baginya. Dalam sekejap, rasa hormatnya terhadap Ye Feng semakin dalam. "Kalau begitu, berlatihlah dengan tekun dan lindungi keluarga Su secara diam-diam. Jika aku butuh sesuatu, aku akan mencarimu." Ye Feng mengangguk dan memberi isyarat dengan lambaian tangannya. "Baik, Guru." Su Tian mengangguk, lalu berbalik dengan patuh dan pergi. "Kamu juga berlatihlah dengan baik, jangan bermalas-malasan." Setelah Su Tian pergi, melihat Ye Qian masih menonton dengan gembira, Ye Feng segera memberi isyarat. "Mengerti." Ye Qian mengangguk, menuruti perintahnya, lalu pergi berlatih. Sekarang dengan perlindungan Su Tian dan Ye Feng, keluarga Su sangat gembira. Namun di mana ada kegembiraan, di situ juga akan ada kekhawatiran. Bukankah begitu? Keluarga Hu awalnya mengira bahwa acara ini, meskipun mahal dan kehilangan seorang Grandmaster setengah langkah, tidak akan banyak memengaruhi mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Tian tidak akan kembali bersama mereka. Penatua Hu menelepon, hanya untuk mengetahui bahwa Su Tian telah menjadi murid Grandmaster muda dan tidak berencana untuk kembali. Mendengar berita ini, Penatua Hu langsung panik dan buru-buru mengadakan pertemuan darurat. Di aula utama keluarga Hu, Tetua Hu duduk di posisi kepala, dihadiri oleh sebagian besar anggota keluarga penting. Saat ini, Tetua Hu tampak jauh lebih tua, dengan wajah penuh kesedihan. Dia sangat menyadari betapa parahnya penderitaan keluarga Hu tanpa Su Tian. "Ayah, ada apa? Apa ayah baik-baik saja?" Melihat Tetua Hu yang sedang tidak sadarkan diri, pria parubaya di sampingnya segera bertanya. "Ayah, jangan menakut-nakuti kami."
Meskipun kehilangan kali ini berat, beri kami beberapa tahun lagi, dan kami pasti bisa pulih. Jangan terlalu berat, ya, ayah. Jangan terlalu khawatir, semuanya akan membaik. Jelas saja, orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi dan mencoba membujuk Tetua Hu untuk melihat sisi baiknya. Apa yang kau tahu? Tetua Hu tertawa dingin, wajahnya kesakitan saat menjawab, Su Tian telah pergi. Apa? Kapan ini terjadi? Apakah dia juga dibunuh oleh Grandmaster muda? Grandmaster muda ini sungguh tidak masuk akal. Kita sudah minta maaf dan memberi kompensasi, kenapa dia ingin menghabisi kita sepenuhnya? Mendengar perkataan Tetua Hu, semua orang di keluarga Hu menjadi sangat gelisah, menduga Su Tian telah terbunuh, memperlihatkan kemarahan yang amat sangat. Memang, Su Tian adalah fondasi kebangkitan keluarga Hu, jika Su Tian meninggal, keluarga Hu akan berhenti ada, yang tentu saja tidak dapat mereka terima. Tidak terbunuh. Penatua Hu menggelengkan kepalanya. Bagus. Mendengar kata-kata Penatua Hu, semua orang menghela napas lega. Selama Su Tian tidak terbunuh, mereka hampir tidak bisa menerimanya. Namun, kalimat Penatua Hu berikutnya langsung membuat mereka tercengang. Su Tian telah menjadi murid Grandmaster muda dan tidak akan kembali untuk melindungi keluarga Hu kita. Apa? Mendengar ini, semua orang melompat ketakutan. Setelah hening sejenak, orang-orang itu mulai mengumpat dengan marah. Orang jahat yang tidak tahu berterima kasih, sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Hu kita memperlakukannya dengan sangat baik, mengapa dia melakukan ini? Kenapa dia bisa melakukan ini? Apa sebenarnya yang ditawarkan pihak lain yang tidak bisa kita lakukan? Sungguh tidak tahu terima kasih, keluarga Hu kita sudah membesarkannya begitu lama, apakah ini cara dia membalas budi kita? Untuk sementara, semua orang di keluarga Hu marah besar, tidak dapat memahami mengapa Su Tian melakukan hal ini. Apa yang bisa diberikan seorang Grandmaster kepadanya adalah sesuatu yang sungguh tidak bisa kita berikan. Penatua Hu cukup memahami pilihan Su Tian. Apa yang bisa diberikan seorang Grandmaster yang tidak bisa kita berikan? Orang-orang dari keluarga Hu langsung merasa tidak puas. Alam, kemungkinan untuk menjadi seorang Grandmaster, jawab Penatua Hu dengan tenang. Mendengar perkataan Penatua Hu, semua orang lainnya terdiam. Ya, bagi seorang kultivator, apa yang lebih penting daripada bimbingan seorang Grandmaster? Dengan bimbingan seorang Grandmaster, bukan hanya Su Tian, banyak kultivator, begitu mereka tahu, akan berbondong-bondong datang, tanpa ragu mengeluarkan biaya untuk belajar kepada seorang Grandmaster. Ah, keluarga Hu sudah tamat. Tetua Hu menggelengkan kepala, mendesah tak berdaya. Tidak mungkin, kan, meskipun kita kehilangan Su Tian, kita bisa menemukan yang lain. Yang lain tidak mau menyerah. Semudah itukah? Jangan naif. Penatua Hu terkekeh getir dan berkata, berapa banyak keluarga di luar sana yang mencari kultivator untuk perlindungan, tetapi apakah mereka sudah menemukannya? Memang, inilah kenyataannya, keluarga yang cukup beruntung mendapatkan petani sebagai pelindungnya, tak diragukan lagi adalah keluarga paling beruntung. Dengan bantuan para penggarap, sebuah keluarga dapat berkembang pesat dan meningkatkan kekuatan mereka. Sementara keluarga tanpa penggarap, betapapun tangguhnya, hanya bisa menyaksikan tanpa daya, inilah kenyataan. Mengapa generasi muda tidak muncul hari ini? Melihat ketidakhadiran generasi muda, Penatua Hu bertanya. Mereka bilang mereka pergi jalan-jalan. Seseorang yang tahu segera melaporkan. Biarkan saja mereka pergi, lagi pula mereka tidak bisa membantu banyak. Mendengar ini, Penatua Hu tidak bertanya lebih lanjut. Sementara itu, di sisi lain, generasi muda keluarga Hu secara kolektif menaiki pesawat ke Jiangcheng. Bab 94, berpartisipasi dalam lelang umum Batu Giok. Tujuan generasi muda keluarga Hu sangat sederhana. Mereka hanya ingin pergi ke Jiangcheng untuk menyelidiki insiden keluarga Su kali ini. Begitu mereka mengetahui kebenarannya, mereka bertekad untuk membuat Grandmaster itu menyesali tindakannya. Inilah tipe anak muda yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, mengira dengan mengandalkan kekuatan keluarganya yang dahsyat, mereka bisa membuat pihak lain berlutut dan memohon ampun. Memimpin rombongan, Hu Heng, setelah naik pesawat, menatap tajam ke arah Jiangcheng dan berkata, aku tidak peduli siapa kalian. Beraninya kalian memprovokasi keluarga Huku dan membuat kami menderita. Kerugian sebesar ini, aku akan membuatmu berharap mati saja. Tunggu saja, kakak, kami mendukungmu. Di sampingnya, anggota keluarga Hu lainnya mengangguk setuju. Malam itu,
Ye Feng berpikir sejenak dan pergi ke villa keluarga Liu. Lelang umum giok akan segera dimulai. Saatnya bersiap-siap, dan hari ini Ye Feng berencana bertemu dengan Liu Sue. Penumpang gelap itu datang lagi. Tak bisa keluar dan kembali memohon ampun. Melihat Ye Feng, Jin Er tak kuasa menahan diri untuk mengejek. Haha, bahkan kau punya harimu, iya. Berlututlah, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampunimu sekali ini saja. Liu Ji juga meremehkan dengan tatapan puas. Namun, Liu Qi menatap Ye Feng dengan ekspresi takut. Dia tidak akan pernah melupakan hari ketika Ye Feng tidak terkalahkan, meninggalkan bayangan besar di hatinya, membuatnya tidak berani memperlakukan Ye Feng seperti yang dilakukannya sebelumnya. Bodoh, Ye Feng menatap keduanya dengan jijik, lalu masuk ke dalam. Siapa yang kau sebut idiot? Kembali ke sini. Mendengar hinaan Ye Feng, Liu Ji langsung kehilangan kendali dan menyingsingkan lengan bajunya, ingin melawan Ye Feng. Pengecut, jelaskan maksudmu, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bukan hanya Liu Ji, tetapi Jin Er juga tidak bisa diam dan mulai mengumpat, siap membuat masalah bagi Ye Feng. Sudah cukup, kalau Sue Er tahu, kalian akan mendapat masalah. Liu Xinyanlah yang sedikit lebih rasional, mengingatkan mereka dengan tenang. Benarkah, apa lagi yang bisa dilakukan gelandangan ini selain menumpang? Kenapa putriku begitu melindunginya? Ku bilang, usir saja dia. Mendengar Liu Xinyan, Jin Er menjadi semakin tidak tenang, mengeluh dengan sangat enggan. Menurutnya, orang seperti Ye Feng, yang miskin dan tidak kompeten, harus disingkirkan. Dia sama sekali tidak layak untuk Liu Sue. Tetapi Liu Sue tidak mau mendengarkannya, yang benar-benar membuatnya frustrasi. Ye Feng, yang sudah pergi, tak kuasa menahan tawa mendengar kata-katanya. Aku cuma ingin lihat ekspresimu saat kau ingin aku pergi tapi tak bisa berbuat apa-apa. Sudah kesal, sambil tersenyum, Ye Feng memasuki ruangan dan mendapati Liu Sue telah kembali. Sayang, kamu sudah kembali. Melihat Ye Feng, Liu Sue segera menghampiri dan memeluknya. Ye Feng mengelus kepalanya, sengaja tersenyum dan bertanya, kamu terlihat begitu bahagia, apakah kamu sudah menyelesaikan semua masalah? Ya, Liu Sue mengangguk bangga, menjawab dengan penuh semangat, semua masalah sebelumnya telah terpecahkan. Saya tidak hanya menerima emas dalam jumlah besar, tetapi juga batu giok berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Dengan ini, saya bisa mengatur serangkaian kegiatan promosi, yang pasti akan membuat penjualan toko melonjak setelah dibuka. Kami siap untuk meraih sukses besar. Sayang, bukankah menurutmu aku luar biasa? Setelah mengatakan ini, Liu Sue dengan bersemangat mencari pujian. Sekarang, Liu Sue telah benar-benar dilebur oleh Ye Feng, dia selalu bertingkah seperti wanita kecil yang merindukan pujian dan perhatian Ye Feng. Di mata orang luar, Liu Sue masih merupakan CEO yang angkuh, sombong, dan tak terjangkau. Tentu saja, istriku yang terbaik. Ye Feng mengangguk, memujinya. Ngomong-ngomong, kita akan pergi ke lelang umum giok besok. Apa kau sudah siap? Di tengah kegembiraannya, Liu Sue teringat akan masalah yang sedang dibahas dan segera bertanya. Tentu saja, Ye Feng mengangguk. Selain dana di tangan Liu Sue, Ye Feng memiliki dana lebih dari 3 miliar. Dan ini belum semua dananya. Jika diperlukan, Ye Feng masih bisa meminta Su Hong membawa dana dalam jumlah besar. Oleh karena itu, sebelum pergi, Ye Feng meminta Su Hong untuk menyiapkan uang sebanyak mungkin. Meskipun mungkin tidak digunakan, lebih baik bersiap. Setelah malam yang nyaman, keduanya bangun. Keesokan harinya dan menikmati sarapan yang lezat. Selain itu, Liu Sue secara pribadi memberi makan Ye Feng. Melihat ekspresi marah namun tak berdaya dari orang lain dari keluarga Liu, Ye Feng merasa geli. Bukankah itu menyebalkan? Demi kenyamanan, Liu Sue membeli tiket kelas 1 untuk pesawat. Setelah meninggalkan rumah, mereka membawa mobil Liu Sue langsung ke bandara dan memasuki ruang tunggu VIP. Bersamaan dengan itu, Liu Sue menelepon untuk menanyakan pengaturan dari sekretarisnya di sana. Sekretaris Liu Sue telah terbang lebih awal untuk meninjau daerah tersebut, mengatur akomodasi dan makanan untuk Liu Sue. Pada saat Liu Sue tiba, dia bisa langsung bersantai, menawarkan kenyamanan yang luar biasa. Apa, masih belum ketemu? Kenapa? Saat itu, wajah Liu Sue tiba-tiba berubah dingin. Dari telepon, terdengar suara tangisan yang menyampaikan permintaan maaf dengan keras. Kita akhiri saja.
Setelah mengerti, Liu Sue menjawab dengan dingin dan menutup telepon. Ada apa? Merasa ada yang tidak beres? Ye Feng segera bertanya. Setelah sekretarisku terbang ke sana, dia tidak menemukan hotel yang cocok. Katanya karena banyak sekali orang yang pergi, jadi semua hotel terbaik sudah penuh. Liu Sue mendesah tak berdaya. Pada saat yang sama, Liu Sue sedikit mencela dirinya sendiri, berkata, sebenarnya, ini salahku. Seharusnya aku mengaturnya lebih awal. Sebelumnya, urusan ini ditangani oleh staf khusus dari keluarga Liu, jadi saya tidak menganggapnya serius. Akibatnya, semuanya tertunda, dan saya harus menginap di hotel yang kurang ideal. Bukan apa-apa, tempat ya tempat. Ye Feng tersenyum, sama sekali tidak mempermasalahkannya. Melihat Ye Feng tidak peduli, Liu Sue juga tersenyum, merasa sedikit lega. Beberapa saat kemudian, Liu Sue dan Ye Feng mendarat. Setelah turun dari pesawat, Liu Sue menerima telepon dari sekretarisnya, yang mengatakan dia berada di pintu keluar 12. Keduanya berjalan ke pintu keluar 12, dan Liu Sue melihat sekretarisnya, mengikutinya ke dalam mobil mewah. Mobil itu disewa oleh sekretaris terlebih dahulu dan pengemudinya ditemukan untuk sementara. Tak lama kemudian, keduanya tiba di hotel. Hotel ini hanya menduduki peringkat ketiga di sekitar sini, karena dua hotel lainnya sudah penuh. Maaf, Presiden Liu, ini semua salah saya karena tidak menangani semuanya dengan baik. Ucap sekretaris berseragam itu sambil keluar dari mobil. Sekretarisnya adalah seorang gadis yang cantik, dengan suara yang menyenangkan. Di hadapan Liu Sue, dia bertingkah seperti anak kecil yang telah berbuat salah dan cukup takut pada Liu Sue, selalu pemalu. Tidak apa-apa, Ye Feng tersenyum dan menghiburnya. Ayo pergi. Liu Sue mengangguk dan memimpin rombongan itu masuk ke hotel. Namun saat mereka hendak check-in, masalah muncul. Bab 95, benar-benar ceroboh. Apa, aku sudah pesan kamar, dan kamu bilang kamarnya sudah ditempati. Memang, saat mengurus dokumen, mereka malah bilang tidak ada kamar tersisa, dan kamar yang saya pesan sudah terisi. Mendengar berita ini, sekretaris Liu Sue langsung menjadi marah dan ingin berdebat dengan staf. Staf itu dengan keras kepala berdalih, maaf, waktu Anda memesan, itu kesalahan sistem. Kamar sudah terisi, kami benar-benar tidak punya kamar tersisa. Itu bukan masalah saya, itu kesalahan Anda, dan Anda harus menyelesaikannya hari ini. Sekretaris Liu Sue langsung menolak. Telepon manajer Anda ke sini, saya ingin mengadukan Anda. Menelepon manajer kami tidak akan membantu. Tidak ada kamar berarti tidak ada kamar. Kami tidak bisa menyediakannya untuk Anda. Resepsionis itu mencibir lalu mengabaikannya. Sebenarnya, itu bukan kesalahan sistem, juga bukan karena kamarnya sudah terisi. Itu semua hanya alasan yang dibuat oleh atasan. Memang sebelumnya ada kamar yang tersedia, tetapi setelah sekretaris berhasil melakukan reservasi, manajer hotel menerima telepon dari orang penting, dan muncullah rencana ini. Kamu, sikap macam apa ini? Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, kita belum selesai di sini. Akan tetapi, saat menghadapi teriakan sekretaris Liu Sue, mereka malah tidak peduli untuk menghormatinya, tetapi malah memasang wajah penuh penghinaan. Ada apa? Menyadari ada yang tidak beres, Liu Sue mengerutkan kening dan bertanya. Saya sudah pesan kamar sebelumnya, dan saya sudah bayar, tapi, mendengar perkataan Liu Sue, sekretarisnya begitu cemas hingga hampir menangis. Lalu menceritakan seluruh kejadiannya. Lupakan saja, karena ini kesalahan, kita ganti hotel saja. Meskipun merasa agak tidak berdaya, Liu Sue tidak berniat melanjutkan masalah ini. Pada saat itu, sekelompok orang memasuki hotel, dan pemimpinnya adalah seseorang yang sangat dikenal Ye Feng dan yang lainnya. Oh, bukankah ini pengkhianat keluarga Liu? Setelah melangkah masuk ke hotel, pria terkemuka itu mencibir dengan nada menghina. Ya, pendatang baru tersebut adalah perwakilan keluarga Liu, yang dipimpin oleh Liu Qingsong. Sudah pergi, tidak dapat kamar. Benar juga, kau pikir tempat macam apa ini, di mana orang sembarangan bisa masuk begitu saja. Konyol, melihat Ye Feng dan yang lainnya hendak pergi, Liu Qingsong terus mengejek. Saat Liu Qingsong mengejek Liu Sue, seseorang dari keluarga Liu pergi untuk memeriksanya. Melihat kunci kamar yang diterima oleh petugas check-in, sekretaris Liu Sue tiba-tiba bergegas menghampiri dan bertanya dengan keras, bukankah tadi kamu bilang kamarnya sudah ditempati?
Kenapa mereka memesan kamar kita? Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku pasti akan melaporkanmu ke pihak berwenang. Nona, Anda salah. Tolong jangan membuat keributan di sini, atau saya akan menyuruh seseorang mengusir Anda. Melihat ini, manajer segera keluar dan memperingatkan. Sementara itu, manajer dengan hormat menghampiri Liu Qingsong, tersenyum sambil berkata, Tuan Muda Liu, Anda pasti lelah. Silakan naik ke atas untuk beristirahat. Saya sudah menyiapkan kamar terbaik untuk Anda. Jelas, Liu Qingsong dan kelompoknya lah yang sebelumnya telah menghubungi manajer hotel untuk memesan kamar, sehingga secara efektif merebut kamar yang dipesan Liu Sue. Awalnya, Liu Sue tidak berencana untuk meneruskannya, tetapi melihat hotel ini memperlakukan orang dengan tidak adil, dia tidak dapat menahannya. Apa kau tidak takut kami akan melaporkan apa yang kau lakukan di sini? Atau apakah semua hotel di Yunchong beroperasi di atas hukum seperti ini? Seketika, aura berwibawa Liu Sue sepenuhnya dilepaskan. Apa-apaan ini? Kapan pengkhianat keluarga Liu menjadi begitu mengesankan? Liu Qingsong mencibir, mengejek kemarahan Liu Sue dengan keras. Enyahlah. Liu Sue melotot ke arah Liu Qingsong. Kau pikir kau masih kepala keluarga Liu? Kau ini apa? Liu Qingsong menyeringai sinis. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Feng menamparnya. Dan apa yang kau anggap? Berani menghina wanita kami, siapa yang memberimu keberanian itu? Melihat Liu Qingsong berbicara begitu kasar, Ye Feng mencibir. Awalnya, Ye Feng tidak ingin menimbulkan masalah, kecuali dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Beraninya kau memukulku. Manajer Su, cepat panggil polisi dan tangkap mereka. Ada berandalan dan penjahat seperti itu di hotelmu, siapa yang akan merasa aman? Setelah ditampar Ye Feng, Liu Qingsong langsung murka. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Ye Feng, tetapi menurut pandangannya, apapun yang bisa diselesaikan dengan kekuatan bukanlah masalah. Keamanan, tangkap mereka segera, panggil polisi. Atas aba-aba Liu Qingsong, manajer hotel memanggil petugas keamanan. Panggil polisi, aku ingin tahu, bagaimana hotelmu akan dihukum karena melakukan hal-hal mencurigakan seperti itu. Liu Sue melotot, memperingatkan mereka. Apa kau benar-benar berpikir hotel kami berani beroperasi di sini tanpa dukungan? Manajer hotel itu menyeringai sinis, dengan angkuh berkata, sekalipun kau melaporkan kami, berapapun banyak yang melapor, percuma saja. Latar belakang hotel kami di luar imajinasimu. Kami punya seseorang yang mendukung kami, seseorang yang begitu penting hingga Anda bahkan tidak bisa membayangkannya. Kamu mungkin akan ditangkap karena melaporkan kami, jadi silakan saja. Melihat sikap manajer hotel yang semakin berani karena dukungan hotel, jelas ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Melihat Liu Sue kehilangan kata-kata, manajer hotel melanjutkan dengan penuh kemenangan, tapi karena Anda telah memukul seseorang sekarang, memanggil polisi dan menangkap Anda adalah tindakan yang cukup dibenarkan. Setelah berbicara, dia berbalik dan meyakinkan Liu Qingsong, Tuan Muda Liu, jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda resolusi yang memuaskan dan mencari keadilan bagi Anda. Lihat. Kau bukan siapa-siapa setelah meninggalkan keluarga Liu, tapi berani melawanku. Siapa yang memberimu keberanian? Gelandangan tak berguna ini hidup dari seorang wanita. Mendengar jaminan sang manajer, Liu Qingsong merasa jauh lebih baik. Awalnya aku tak ingin menyamai levelmu, tapi kau memaksaku. Melihat kesombongan manajer dan keangkuhan Liu Qingsong, Ye Feng terkekeh. Bersikap sok kuat di depanku, aku mau lihat apa yang kau punya. Manajer itu mencibir dingin. Ada orang yang benar-benar tidak tahu tempatnya. Tidak menyadari situasi, sungguh lucu. Liu Qingsong ikut tertawa. Namun, Ye Feng tidak menghiraukan mereka, malah menghubungi nomor Su Hong. Su Hong, sebagai bos besar di Jiangcheng, bisa dengan mudah menangani masalah seperti itu. Ditambah dengan momentum keluarga Su di Jiangcheng, siapa yang berani mengabaikan mereka? Jadi, begitu Su Hong masuk, Ye Feng bertanya-tanya apakah mereka berdua masih bisa tertawa bahagia. Setelah menelepon, Ye Feng menjelaskan situasinya. Mendengar penderitaan Ye Feng, Su Hong murka dan berjanji akan mencari keadilan bagi Ye Feng. Badai akan segera datang. Bab 96, Anda menuai apa yang Anda tabur. Dia benar-benar berakting dengan sangat baik, orang yang tidak tahu apa-apa mungkin mengira dia sedang menelepon orang penting. Aku tertawa terbahak-bahak. Melihat Ye Feng selesai menelepon,
Manajer hotel itu mencibir. Yah, apa boleh buat? Dia belum pernah melihat dunia, dia sok tahu sampai-sampai dia sendiri yang percaya. Liu Qingsong mengangguk setuju. Ayo pergi. Liu Sue mencibir, siap pergi, sambil menarik Ye Feng. Pergi, kenapa kita harus pergi? Tanya Ye Feng bingung. Hah, Liu Sue ingin menyelamatkan Ye Feng dari rasa malu dan mencoba memberinya jalan keluar, tetapi tidak menyangka Ye Feng akan menolak untuk pergi. Saat itu, telepon manajer hotel berdering. Melihat si penelepon, manajer hotel segera menjawab panggilan dan dengan hormat bertanya, "Bos, mengapa Anda menelepon saya? Kau benar-benar mengacaukan segalanya. Aku akan segera datang. Sebaiknya kau jangan membuat Tuan Ye marah lagi, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau benar-benar kacau." Suara di ujung sana berteriak dengan marah lalu menutup telepon. Setelah panggilan berakhir, manajer hotel itu tertegun, menatap Ye Feng dengan tak percaya, kakinya mulai gemetar. Apa dia benar-benar orang penting? Dia saja yang menelepon, dan bahkan bos pun diberitahu. Ya ampun, aku telah menyinggung seseorang yang ditakuti bos. Apa yang telah kulakukan? Tiba-tiba, sang manajer seperti hampir putus asa, menatap Ye Feng dengan ketakutan. Ada apa? Kau tidak benar-benar takut pada pecundang ini, kan? Dia hanya kepala rumah tangga yang menyedihkan, apa kau benar-benar setakut itu? Melihat ekspresi aneh manajer itu, Liu Qingsong mengejek. Beraninya kau. Pada saat itu, terdengar suara marah dari pintu masuk ketika seorang pria paruh baya bergegas masuk ke hotel. Bos, Anda sudah tiba. Melihat pria paruh baya itu, manajer hotel segera menghampirinya untuk menyambutnya. Namun, sang bos mengabaikannya dan malah menghampiri Ye Feng dengan hormat, menyanjungnya, "Ini pasti Tuan Ye, kan? Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Aku tak berani bilang begitu. Hotelmu sungguh melanggar hukum, tidak hanya menolak kamar yang sudah dipesan, tapi juga mengancam akan memanggil polisi untuk menangkap kita." Ye Feng mencibir dingin. Kemarilah dan berlututlah untuk meminta maaf. Mendengar kata-kata Ye Feng, pemilik hotel langsung berteriak dengan marah. Maaf, saya kurang wawasan, mohon maafkan saya. Melihat kemarahan sang bos, manajer hotel segera berlutut di depan Ye Feng, berteriak meminta maaf. Sambil meminta maaf, dia menamparkan dirinya sendiri, dan suara tamparan itu bergema di ruangan itu. Melihat ini, Liu Qingsong tercengang, apa yang terjadi? Bukankah Ye Feng seorang tukang numpang tak berguna? Kenapa dia kenal orang-orang berpengaruh seperti itu? Dan pihak lain sepertinya sangat takut padanya. Liu Qingsong tidak pernah menduga kejadian seperti ini, dan kejadian ini benar-benar membuatnya terkejut. Apa yang terjadi? Melihat kejadian ini, Liu Sue pun bertanya dengan kaget. Sebelumnya, aku pernah membantu seorang tokoh penting dalam suatu hal, dan orang itu berutang budi padaku, yang sekarang sedang dilunasi. Ye Feng tersenyum sambil menjelaskan. Awalnya khawatir dengan kekuatan Ye Feng, Liu Qingsong merasa lega setelah mendengar penjelasan ini, jadi begitu, bagaimana dia bisa seberuntung itu. Kali ini, sepertinya dia hanya beruntung. Mengetahui itu hanyalah sebuah bantuan yang diberikan kepada Ye Feng, Liu Qingsong tidak menyimpannya dalam benaknya. Kau dipecat, keluar dari hotel sekarang juga. Dan berdoalah agar aku tidak tahu tentang transaksi gelap apapun yang kau lakukan di sini, atau aku akan melaporkanmu ke polisi. Setelah meminta maaf, pemilik hotel menendang manajer itu hingga jatuh ke tanah sambil berteriak dengan marah. Bos, jangan lakukan ini. Kau tak bisa melakukan ini padaku, aku mohon ampun. Mendengar kata-kata pemilik hotel, manajer hotel itu memeluk erat pemiliknya, memohon dengan suara keras. Keamanan, usir dia, perintah pemilik hotel dengan dingin. Atas perintahnya, manajer hotel itu langsung diusir. Kemudian, pemilik hotel memandang Liu Qingsong dan yang lainnya, sambil memberi isyarat dengan santai, usir mereka juga. Kami tamu Anda. Mendengar mereka juga akan diusir, Liu Qingsong langsung panik. Tamu, hotel kami tidak menerima tamu seperti kalian, keluarlah sebelum aku membuatmu menyesal. Sebagai orang penting di daerah ini, pemilik hotel menunjukkan sisi garangnya di depan Liu Qingsong. Liu Qingsong langsung terintimidasi, tidak berani berbicara, dan langsung dikawal keluar oleh petugas keamanan. Sue, mohon ampun pada mereka, kita tidak bisa diusir. Melihat keadaan semakin buruk, Liu Sirui segera memohon. Dalam masalah ini, Ye Feng tidak ikut campur, menyerahkannya kepada Liu Sue untuk menanganinya.
Melihat sikap Ye Feng, pemilik hotel segera menatap Liu Sue, menunggu jawabannya. Baiklah, biarkan mereka tinggal. Pada akhirnya, Liu Sue tidak bisa bersikap kejam. Terima kasih, terima kasih. Mendengar kata-kata Liu Sue, Liu Sirui segera mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu menyeret Liu Qingsong pergi karena malu. Maafkan saya, Tuan Ye, karena membiarkan Anda menyaksikan lelucon ini, saya mohon maaf. Setelah semua orang pergi, pemilik hotel segera menyampaikan permintaan maafnya dengan hormat. Dia telah mendengar bahwa pria di hadapannya adalah sosok menakutkan yang bahkan ditakuti oleh keluarga Su Jiangcheng. Meskipun dia memiliki beberapa koneksi di Yunchong, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Su dari Jiangcheng. Oleh karena itu, di hadapan Ye Feng, dia tidak berani bersikap arogan. Cepat, siapkan suite terbaik kita dan segera daftarkan pria ini. Setelah meminta maaf, pemilik hotel berteriak ke resepsionis. Baik, bos. Mendengar perintah pemilik, resepsionis itu terkejut tetapi segera mulai memproses. Sementara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk melirik Ye Feng. Awalnya dia mengira Ye Feng dan kelompoknya bukan siapa-siapa, tetapi dia tidak pernah menyangka Ye Feng ternyata adalah orang yang sangat hebat, seseorang yang bahkan bosnya harus hormati. Dia merasa sangat gugup, takut Ye Feng akan mengeluh tentangnya, terutama karena sikapnya sebelumnya tidak baik. Untungnya, Ye Feng tidak menaruh dendam padanya. Bukan hanya resepsionis hotel, bahkan asisten Liu Sue pun tak kuasa menahan diri untuk memandang Ye Feng. Setelah mendengar rumor bahwa suami Liu Sue adalah seorang tukang numpang hidup, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun hari ini, dia menyaksikan betapa hebatnya Ye Feng, bahkan berhasil membuat hotel menawarkan suite terbaik mereka, yang biasanya tidak tersedia untuk umum. Memang, dia bermaksud memesan suite terbaik lebih awal, tetapi kemudian diberitahu bahwa semuanya sudah diambil, kecuali satu suite eksklusif yang tidak terbuka untuk umum, yang memerlukan pengaruh penting untuk mengaksesnya. Jadi dia benar-benar terkejut, karena Ye Feng meningkat secara signifikan dalam perkiraannya. Dia menyadari Ye Feng benar-benar seorang yang hebat. Bab 97, menunggu online, mendesak. Tak lama kemudian, prosedurnya pun selesai. Ye Feng dan Liu Sue tidak hanya menginap di suite terbaik tetapi juga mendapatkannya secara gratis. Setelah semuanya diatur, pemilik hotel secara pribadi mengantar Ye Feng dan yang lainnya ke atas, memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Melihat ini, Liu Sue mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Di bawah bimbingan pemilik hotel, rombongan tiba di apa yang disebut super suite. Memang, itu bukan suite biasa, itu adalah suite yang hampir setara dengan suite presidensial. Tidak hanya sangat luas dan mewah, tetapi juga dilengkapi dengan segala sesuatunya, membuatnya bahkan lebih nyaman daripada di rumah. Terima kasih. Melihat suite itu, Ye Feng mengangguk puas. Semoga Tuan Ye menikmati kunjungannya. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Mendengar ucapan terima kasih Ye Feng, pemilik hotel menyeka keringat di dahinya, memberi isyarat, dan pamit. Dia benar-benar takut kalau Ye Feng akan marah, dan itu akan berakibat serius padanya. Pada saat yang sama, dia berharap bisa membunuh manajer terkutuk itu sekarang juga. Jika bukan karena manajer itu, dia tidak akan berada dalam situasi ini. Jadi, setelah turun ke bawah, dia langsung memerintahkan penyelidikan terhadap catatan manajer itu, dengan tujuan menyeretnya ke pengadilan sesegera mungkin. Apa yang ditemukannya mengejutkannya. Ternyata sang manajer telah menyalahgunakan jabatannya, melakukan banyak hal tak terkatakan di belakangnya. Tindakan ini dapat membuat manajer tersebut dipenjara ratusan kali. Maka, tanpa pikir panjang, ia langsung melaporkan sang manajer ke polisi untuk ditangkap. Adapun manajer itu, hanya karena dia memandang rendah Ye Feng dan menyinggung perasaannya, dia sekarang menghadapi hukuman penjara lebih dari 1 dekade. 10 tahun lebih berikutnya akan menandai dimulainya masa yang paling menyakitkan baginya. Bos, kalian semua istirahatlah, aku tidak akan mengganggu kalian. Sementara itu, setelah pemilik hotel pergi, sekretarisnya juga bersiap untuk pergi. Saat berbicara, sekretaris itu tidak berani menatap Ye Feng, takut menyinggung perasaannya. Baiklah, kamu istirahat saja dulu. Kita harus bangun pagi besok. Liu Sue mengangguk. Setelah sekretaris itu pergi, Liu Sue menatap Ye Feng dan bertanya dengan curiga, apakah kamu yakin pihak lain hanya membalas budi? Pemiliknya sepertinya sangat takut padamu.
Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Bagaimana mungkin? Kau pasti salah lihat. Pemiliknya bersikap seperti ini karena disuruh. Ye Feng menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Lalu katakan padaku, bagaimana kau bisa membuat orang berpengaruh berutang budi padamu? Liu Sue tidak menyerah dan terus bertanya. Saya punya beberapa keterampilan medis. Suatu kali, saat saya sedang di luar, saya berhasil menstabilkan kondisinya saat terjadi wabah dan menelepon untuk membawanya ke rumah sakit. Jadi dia bilang dia berutang budi kepada saya. Ye Feng tertawa dan menjawab dengan santai. Ini benar-benar terjadi, jadi Ye Feng membicarakannya secara wajar. Kalau begitu katakan padaku, Liu Sue belum siap untuk menyerah. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, Ye Feng menyela dengan cepat, cukup, apa kau sedang menyelidiki latar belakangku? Kau sama sekali tidak mempercayai suamimu. Aku akan sangat terluka. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Liu Sue akhirnya mengalah. Kemudian, Liu Sue mengajak Ye Feng berjalan-jalan di sekitar suite, melihat-lihat fasilitasnya, lalu mengangguk puas, kamar ini sangat bagus. Kok aku tidak pernah tahu ada suite sebagus ini sebelumnya. Memang semua fasilitasnya sangat lengkap, ada ruang tamu yang luas, bioskop multifungsi, dan ruang hiburan yang bisa dipakai main biliar dan games lainnya, semuanya sempurna. Menginap di kamar yang bagus di luar, Liu Sue sangat senang. Bagian terbaiknya, kamarnya gratis. Sementara itu, begitu Liu Qingsong memasuki ruangan, dia langsung mengumpat, aku jengkel sekali, bagaimana mungkin pecundang itu bisa seberuntung itu. Lain kali aku melihatnya, aku pasti akan menghancurkannya. Aku marah hanya dengan melihatnya. Baiklah, sudah cukup. Kalau aku tidak bicara, kita pasti sudah diusir dan mungkin tidur di jalanan. Liu Sirui tak kuasa menahan diri untuk menegurnya. Tunggu, apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah mereka datang untuk lelang umum giok? Saat itu, Liu Qingsong teringat sesuatu dan segera bertanya. Lelang umum giok, mustahil, kan? Bagaimana mungkin perusahaan baru punya kekuatan sebesar itu? Liu Sirui menggelengkan kepalanya, merasa itu tidak masuk akal. Namun, setelah memikirkannya, Liu Sirui melihat kemungkinan itu dan segera berkata, memang ada kemungkinan, keluarga Su terlibat dalam perusahaan mereka, mungkin mereka yang mengirimnya. Keluarga Su, mereka benar-benar menghargainya. Liu Qingsong mencibir, menjawab dengan nada meremehkan, itu hanya Sukun, bukan seluruh keluarga Su. Saya yakin Sukun bisa mengizinkannya menghadiri pelelangan. Tapi Sukun tidak punya banyak uang untuk berinvestasi di sana. Dana macam apa yang bisa dimiliki perusahaan baru? Berpikir mereka bisa bergabung dengan lelang umum Jade, sungguh melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Saat pelelangan dimulai, aku akan melihat bagaimana aku mempermalukan mereka, bagaimana aku menghadapi mereka, tunggu saja. Semakin banyak Liu Qingsong berbicara, semakin bersemangat ia, hampir tak mampu menahan keinginannya untuk membalas dendam pada Ye Feng dan Liu Sue. Kalau saja Ye Feng tahu, dia pasti akan mengutuknya sebagai seorang idiot. Sementara itu, Ye Feng dan Liu Sue berhubungan baik. Sayang, jangan begini, lepaskan aku. Memang, setelah bermain-main dengan Ye Feng, Liu Sue melihatnya bersiap untuk menjepitnya dan segera memohon dengan nada bercanda. Tidak mungkin, Ye Feng menggelengkan kepalanya. Aku berkeringat, dan, kamu tidak keberatan dengan baunya, aku mau mandi, kata Liu Sue kesal. Keringat istriku harum, puji Ye Feng sambil tersenyum. Kau benar-benar genit, Liu Sue memarahinya sambil bercanda dan mendorong Ye Feng menjauh. Meski dia tidak mengatakan apapun, Liu Sue merasa gembira dalam hati. Setelah mendorong Ye Feng, Liu Sue menuju kamar mandi. Melihat ini, Ye Feng segera mengikutinya, bagaimana kalau kita mandi bersama? Teruslah bermimpi, jangan ikuti aku. Namun, sebelum Ye Feng sempat mencapainya, Liu Sue mendorongnya keluar. Tak lama kemudian, suara tetesan air terdengar dari dalam. Mendengar suara itu, gambaran adegan di dalam muncul dalam pikiran Ye Feng, membuatnya gatal karena keinginan. Itu ada di sana, namun tak terjangkau, Ye Feng hampir ingin mengunggahnya secara daring. Pacarku sedang mandi, aku menunggu di luar, apa yang harus kulakukan? Online, mendesak. Selain itu, Liu Sue menghabiskan lebih dari setengah jam untuk mandi. Bukan karena Liu Sue mandinya pelan-pelan, tetapi dia juga menikmati mandi busa yang harum setelahnya. Tetapi ketika Liu Sue keluar, Ye Feng terkejut. Liu Sue tadinya cantik,
dan sekarang, setelah baru mandi, kulitnya putih dan kemerahan bagaikan bunga teratai yang keluar dari air, tampak sangat memikat. Terutama sekarang, Liu Sue mengenakan jubah mandi sederhana, kakinya yang putih dan ramping terlihat sempurna. Bab 98, Konstitusi Khusus Liu Sue. Melihat pemandangan ini, Ye Feng langsung bersemangat. Tetapi, saat Ye Feng hendak mendekat, Liu Sue mendorongnya ke kamar mandi. Setelah Ye Feng selesai mandi dengan penuh semangat, dia keluar dan mendapati Liu Sue terbaring di tempat tidur, ditutupi selimut. Melihat ini, Ye Feng tak kuasa menahan diri. Ia mengangkat selimut dan masuk. Wow, baunya harum sekali. Begitu masuk ke dalam selimut, Ye Feng tertegun. Terlebih lagi, yang paling penting adalah bahwa di dalam, Liu Sue tidak mengenakan apapun, bukankah ini mendorong Ye Feng untuk melakukan sesuatu? Ye Feng harus membuktikan bahwa dia seorang pria. Keesokan harinya, setelah bangun, Liu Sue melihat Ye Feng yang tampan di depannya, dan wajahnya langsung memerah. Selain itu, dia berjalan dengan pincang. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Melihat Liu Sue kesulitan bergerak, Ye Feng segera membantunya. Ini semua salahmu, keras kepala seperti lembu. Liu Sue menatap Ye Feng dengan jengkel. Ini juga salahku. Ye Feng terkeker lalu menggoda, siapa yang bilang mereka sangat menyukainya, siapa yang bilang aku luar biasa. Kau masih saja mengolok-olokku, aku akan menghajarmu sampai mati. Mendengar Ye Feng menggodanya, Liu Sue mengangkat tinjunya yang kecil dan memukulnya. Pukulannya mendarat di tubuh Ye Feng, tetapi terasa seperti geli. Pada saat ini, keduanya tenggelam dalam kebahagiaan dan keromantisannya, mereka tak bisa lebih gembira lagi. Di antara mereka, yang paling senang adalah Ye Feng. Ye Feng tidak pernah menyangka bahwa Liu Sue tidak hanya akan memberinya hal yang paling penting. Tetapi, Liu Sue juga memiliki konstitusi yang sangat istimewa, pengalamannya sungguh luar biasa, membuatnya tak tertahankan. Jadi, mereka berdua hampir tidak tidur kemarin, itulah sebabnya Liu Sue berada dalam kondisi seperti ini di pagi hari, semua berkat Ye Feng. Meskipun Liu Sue agak tidak terbiasa pada awalnya, belakangan, dia bahkan lebih gila daripada Ye Feng, yang membuat Ye Feng takjub. Ayo, biar aku obati. Melihat Liu Sue terlatih-tatih, Ye Feng segera memberinya beberapa jarum suntik. Setelah beberapa jarum suntik dari Ye Feng, Liu Sue benar-benar merasa jauh lebih baik, dan terkesima. Di mana kamu belajar keterampilan medis ini? Ini terlalu ajaib. Untuk sesaat, Ye Feng menjadi lebih misterius di mata Liu Sue. Setelah beres-beres, keduanya pergi bersama ke restoran, berencana untuk sarapan. Tepat di pintu masuk, mereka bertemu Liu Qingsong dan yang lainnya. Kita lihat saja sampai kapan kau bisa tetap sombong, tunggu saja. Liu Qingsong mendengus dingin dan memimpin yang lain masuk ke restoran. Anggota keluarga Liu lainnya sedang makan sarapan biasa. Hanya kalangan atas keluarga Liu saja yang menikmati sarapan mewah, karena mereka menginap di suite mewah. Melihat sarapannya sendiri, Liu Qingsong dengan dingin mengejek, lihat. Kenali tempatmu, apa kau punya sarapan seperti ini? Jelas saja, melihat sarapannya yang mewah, rasa superioritas Liu Qingsong langsung meledak, ingin menjatuhkan Ye Feng dan Liu Sue. Tuan Ye, Nona Liu, silakan ke sini, ini sarapan Anda. Pada saat ini, manajer restoran datang dan secara pribadi melayani Ye Feng dan Liu Sue. Di meja Ye Feng dan Liu Sue, ada sarapan yang sangat mewah. Sirip hiu, sarang burung, kaviar, truffle, semua bahan-bahan tingkat atas ini kini terhampar di meja Ye Feng dan Liu Sue. Awalnya, Liu Qingsong masih sangat bangga dengan sarapan mewahnya. Tetapi setelah melihat sarapan Ye Feng dan Liu Sue, dan kemudian melihat sarapannya sendiri, dia tiba-tiba merasa sarapannya sampah jika dibandingkan. Maka, ia berteriak keras, kemarilah, mengapa sarapan mereka begitu enak, sementara sarapan kita begitu buruk? Mengapa? Halo Pak, ini sarapan khusus suite, bukan sarapan yang bisa dinikmati sembarang orang, jelas sang manajer dengan sabar. Suite, aku juga menginap di suite, kenapa tidak? Liu Qingsong langsung merasa tidak puas. Maaf, Pak, Anda menginap di suite biasa. Tuan dan Nyonya ini menginap di suite eksklusif kelas atas yang tidak terbuka untuk umum, hanya tersedia bagi mereka yang berstatus cukup. Manajer itu tersenyum meremehkan dan menjelaskan. Haha, dasar bodoh. Mendengar percakapan mereka, Ye Feng tertawa dan mengumpat.
Tetapi Liu Sue tidak menunjukkan reaksi apapun, malah diam-diam memakan sarapan di depannya. Harus saya akui, sarapan kelas atas ini memang beda, enaknya luar biasa. Terlebih lagi, bahan-bahan yang diangkut melalui udara adalah bahan-bahan yang paling segar dan berkualitas tinggi, sehingga tentu saja lezat untuk dimakan. Setelah keduanya selesai makan dengan gembira, mereka dipandu oleh seorang sekretaris ke tempat lelang umum batu mentah. Sebenarnya lelang umum kali ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah penjualan bahan baku reguler. Selama tahap ini, siapapun dapat berpartisipasi, dan bahan-bahannya diberi harga dengan jelas, siapapun dapat membeli batu mentah selama mereka membayar. Tahap kedua adalah penawaran batu mentah premium. Setelah tahap pertama berakhir, tahap kedua akan dimulai, yang memerlukan undangan untuk masuk. Saat memasuki tempat penyelenggaraan, setiap orang akan menerima buku penawaran untuk digunakan dalam penawaran. Dan di dalam tempat tersebut, akan dipajang beberapa batu mentah premium, jumlahnya tidak terlalu banyak, diperkirakan hanya beberapa ratus buah. Di samping setiap batu mentah, akan ada kotak tertutup tempat Anda dapat meletakkan buklet penawaran. Jika Anda ingin membeli batu mentah tersebut, Anda tinggal menuliskan harganya dan memasukkannya ke dalam kotak. Setelah penawaran berakhir, orang dengan penawaran tertinggi dalam kotak yang sesuai akan mendapatkan batu mentah yang sesuai. Akhirnya, tibalah tahap terakhir, yaitu pelelangan batu mentah tingkat atas. Pada tahap ini, jumlah batu mentah masih sedikit, paling banyak hanya sekitar 10 buah. Tentu saja jumlah orang yang bisa masuk ke lokasi lelang juga minim, hanya mereka yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran saja yang bisa masuk ke lokasi lelang. Lagi pula, setiap potongan batu mentah acak di dalamnya akan berharga puluhan juta atau bahkan lebih dari 100 juta, jika Anda tidak memiliki dana. Sekurang-kurangnya 1 miliar, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Sekarang, tahap pertama lelang umum giok telah dimulai, dan akan berlangsung selama 2 hari. Ye Feng, Liu Sue, dan sekretaris berjalan bersama, dan sekretaris selalu memiliki tatapan aneh di matanya. Memang, Liu Sue yang bagaikan gunung es di depan orang lain, bagaikan wanita kecil di depan Ye Feng, yang membuat sekretaris itu merasa sangat tidak percaya. Sihir macam apa yang dimiliki orang ini? Dia bisa membuat CEO bertindak begitu patuh di depannya. Mungkinkah ini kekuatan cinta? Meski memiliki pikiran seperti itu, dia tidak berani mengatakan apapun, hanya dengan patuh menuntun Liu Sue dan Ye Feng ke tempat tersebut. Saat tiba di tempat kejadian, Ye Feng agak terkejut. Sebab di suatu tempat yang sangat besar itu, tampak pedagang-pedagang yang tak terhitung jumlahnya, dan lapak-lapak mereka pun dipenuhi tumpukan batu mentah yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak batu mentah, semakin besar peluang untuk menemukannya. Meskipun ini hanya batu mentah biasa, kualitasnya jelas jauh lebih baik daripada di Jiangcheng. Di sini, Ye Feng pasti bisa menunjukkan keahliannya dan menghasilkan banyak uang. Bab 99, tak terkalahkan dan kesepian. Liu Sue awalnya bersandar pada Ye Feng, tetapi begitu mereka tiba di tempat tersebut, dia segera menjauh darinya, mengembalikan aura pebisnisnya yang kuat. Ayo pergi, mari kita kumpulkan beberapa batu mentah. CEO wanita yang mendominasi itu langsung online dalam sekejap. Liu Sue tentu saja punya pandangan tajam dalam memilih batu mentah. Jika tidak, grup Liu tidak akan secara bertahap menjadi raksasa perhiasan teratas di Jiangcheng di bawah kepemimpinannya. Akan tetapi, kemampuan Liu Sue tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Ye Feng. Ye Feng adalah seseorang dengan kemampuan seperti dewa, dengan penglihatan sinar X miliknya, dia mengetahui lebih baik daripada siapapun apa yang ada di dalam batu mentah tersebut. Meski begitu, hal ini tidak menghentikan Liu Sue untuk bersemangat membeli batu mentah. Sementara Liu Sue memetik batu di depan, Ye Feng dan sekretaris mengikutinya dari belakang sambil membawa kereta, memuat semua batu mentah pilihan ke atasnya. Namun, Ye Feng adalah penyaring terakhir. Jika ada batu yang tidak memenuhi syarat di antara pilihan Liu Sue, Ye Feng akan mengembalikannya. Pada saat yang sama, jika ada batu bagus yang terlewat, Ye Feng akan membantu mengambilnya. Bagaimanapun, tujuan Ye Feng adalah memetik semua batu mentah yang bagus dari kios-kios. Karena batu mentah semuanya diberi tanda harga. Selama batu itu tidak merugikan, Ye Feng akan menyimpannya. Sedangkan untuk batu yang ada jadeitenya yang tetap akan mengalami kerugian, ya tidak diperlukan lagi. Akan tetapi,
Liu Sue mengambil terlalu banyak batu mentah yang tidak memenuhi syarat, sehingga banyak yang dikembalikan oleh Ye Feng, sehingga Liu Sue menyadari ada yang tidak beres. Kenapa aku merasa ada yang salah? Bukankah aku sudah mengambil banyak batu mentah? Kenapa hanya sedikit yang tersisa? Tanya Liu Sue penasaran ketika melihat beberapa batu di gerobak. Saya tidak tahu. Sekretaris itu menggelengkan kepalanya, tampak bingung. Aku membantumu memeriksa dan memilihnya sekali lagi, jawab Ye Feng sambil tersenyum. Ah, apa kau yakin kau akurat? Meskipun Liu Sue tidak ingin membantah, itu masalah kepentingan perusahaan dan tidak bisa diabaikan. Jangan khawatir, akulah yang paling akurat. Ye Feng mengangguk sambil tersenyum, menepuk dadanya dengan yakin. Aku tidak percaya. Liu Sue menggelengkan kepalanya, tidak begitu yakin. Bagaimana kalau begini? Tidak ada batu bagus yang tersisa di kios ini. Ayo kita potong batunya. Melihat ketidakpercayaan Liu Sue, dan setelah menggunakan penglihatan sinar X-nya untuk memastikan tidak ada batu mentah bagus yang tersisa di kios itu, Ye Feng menyarankan. Baiklah, Liu Sue mengangguk setuju. Demikianlah mereka bertiga menuju ke tempat pemotongan batu dengan kereta itu. Karena ini adalah pelelangan batu mentah dalam negeri, banyak peminatnya yang datang, jadi banyak tersedia mesin pemotong batu di sini. Akan tetapi, tepat pada saat itu, seseorang bergegas di depan mereka, menyerahkan batu mentahnya kepada pemotong batu. Oh, pengkhianat keluarga Liu, si pecundang yang mengetuk pintu, kau benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam lelang umum giok. Apa kau punya modal untuk itu? Orang itu kemudian menatap Liu Sue dan Ye Feng dengan jijik, mengejek mereka. Memang benar, orang itu adalah Liu Qingsong, yang sengaja menyerbu ke depan saat melihat Ye Feng dan Liu Sue hendak memotong batu, ingin menggunakan batunya untuk mempermalukan mereka. Kau minta dipukuli lagi. Ye Feng mengepalkan tinjunya dan memperingatkan. Awalnya, Ye Feng hanya ingin menakut-nakutinya, tetapi tanpa diduga, hal itu malah mengejutkan Liu Qingsong yang penakut seperti tikus. Melihat Ye Feng hanya menakutinya, Liu Qingsong mencibir dengan nada menghina, kau hanya orang miskin, dan hanya ini yang kau punya. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa judi batu bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang sepertimu. Batuku adalah apa yang kau sebut judi, milikmu semua hanyalah sampah. Potongan batu ini telah dikonsultasikan kepada seorang ahli, dan itu adalah batu mentah yang pasti menang. Justru karena bimbingan sang guru lah ia memiliki keyakinan seperti itu. Batu mentahnya ini tidak buruk, harganya pasti akan naik, kata Liu Sue sambil mengerutkan kening, menunjuk ke arah batu mentah milik Liu Qingsong. Jangan khawatir, batunya tidak akan bertambah besar. Tidak ada apa-apa di dalamnya, Ye Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menunjukkan rasa jijik. Tidak seorang pun dapat menandingi kemampuan Ye Feng dalam menilai batu mentah. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Liu Sue sedikit terkejut. Ya, bos, kenapa Anda begitu yakin? Sekretaris di samping mereka juga agak bingung. Tentu saja, jika aku yang kedua, siapa yang berani mengklaim lebih dulu? Ye Feng tersenyum, menjawab dengan penuh percaya diri. Haha, tiup saja trompetmu sesuka hati, apa kau tidak takut ditertawakan? Mendengar kata-kata Ye Feng, Liu Qingsong tertawa terbahak-bahak tak jauh dari situ. Seseorang yang bahkan tidak bisa mengalahkanku dengan cara curang, apakah kau memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Ye Feng tersenyum dan bertanya dengan nada meremehkan. Mendengar kata-kata Ye Feng, wajah Liu Qingsong berubah hitam. Peristiwa ini menjadi noda seumur hidup di hatinya, dia samar-samar ingat mengandalkan keluarganya untuk mendapatkan sepotong batu giok kualitas tinggi, tetapi segera dikalahkan oleh Ye Feng dengan batu valet kualitas atas. Bos, apakah Anda benar-benar punya kemampuan ini? Ceritakan pada kami. Mendengar kata-kata Ye Feng, hati sekretaris Liu Sue yang gemar bergosip pun tersulut, dan ia pun segera mendesak untuk mendapatkan lebih banyak detail. Ye Feng awalnya tidak ingin mengatakannya, tetapi Liu Sue terus menjelaskan semuanya. Mendengar Ye Feng memiliki momen mistis seperti itu, sekretaris Liu Sue pun tak dapat menahan diri untuk tidak memuji Ye Feng lagi, memberinya acungan jempol. Itu hanya karena dia beruntung, apa yang bisa dibanggakan? Teriak Liu Qingsong dengan marah karena malu. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan, tahukah kau? Ye Feng menyeringai puas. Liu Qingsong mendengus dingin dan terdiam. Tetapi dia tidak yakin, dia hanya menunggu batu kasarnya dipotong, berencana untuk membalas dengan kuat.
Memang, selama batu mentahnya menghasilkan jadeite, itu berarti Ye Feng tidak kompeten dan tidak memiliki keterampilan nyata. Bagaimana kalau ternyata tidak menghasilkan jadeit? Bagaimana mungkin? Lagi pula, itu sudah divalidasi oleh seorang master. Tetapi saat batu mentah itu dipotong, Liu Qingsong langsung tercengang. Seperti yang dikatakan Ye Feng, tidak ada apa-apa di dalamnya. Sekalipun Liu Qingsong menolak mempercayainya, memotong batu itu menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya tetap tidak menghasilkan apa-apa. Wah, kok kamu tahu? Suamiku, kamu memang luar biasa. Tanya Liu Sui heran saat melihat ternyata tidak ada batu giok di sana. Tentu saja, bisakah orang tak berguna ini menghasilkan batu giok tanpa bantuan keluarganya? Ye Feng terkekeh, mengejek. Apakah kau pikir batu mentahmu bisa menghasilkan jadeite? Liu Qingsong dengan marah menatap batu mentah yang dipetik Ye Feng, menunjukkan ekspresi jijik. Yah, kau salah. Semua batu mentahku bisa menghasilkan jadeit, jawab Ye Feng dengan percaya diri tanpa ragu. Siapa yang tidak suka menyombongkan diri? Aku cuma ingin tahu apakah ada yang tertawa saat menyombongkan diri. Awalnya bersiap pergi, Liu Qingsong tetap tinggal untuk menyaksikan potensi rasa malu Ye Feng. Bukan hanya Liu Qingsong, bahkan orang-orang di sekitar mereka mulai menuding Ye Feng, tampaknya merasa dia terlalu sombong dan hanya membual. Tapi bagaimana mereka bisa tahu kemampuan Ye Feng? Mungkinkah orang seperti Liu Qingsong pantas menertawakan Ye Feng? Sungguh melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bab 100, membuat semua orang takut sampai mengompol. Kau yakin? Mungkin sebaiknya kita tidak memotongnya. Melihat begitu banyak orang yang menonton, semuanya ingin melihat Ye Feng mempermalukan dirinya sendiri. Liu Sui segera menasihati. Tidak apa-apa, lihat aku. Ye Feng memberikan tatapan meyakinkan, lalu dengan cepat menandai batu-batu mentah yang telah dipilihnya, agar sang guru dapat memotongnya dengan cepat. Batu mentah pertama dipotong dengan cepat. Selain itu, agar Ye Feng dapat memotong batu lebih cepat, dua mesin yang berdekatan juga mulai memotong untuknya. 3 batu mentah dipotong secara bersamaan, efisiensinya cukup mengesankan. Awalnya semua orang ingin tertawa, tetapi begitu batu pertama dipotong, mereka tercengang. Wah, ini benar-benar jadeit. Meskipun tidak terlalu bagus, batu ini tetap saja lengket seperti es dan sangat menguntungkan. Orang ini benar-benar punya keterampilan. Luar biasa, awal yang bagus. Penasaran apa yang berikutnya akan meroket. Melihat potongan pertama yang menghasilkan batu giok, semua penonton tercengang. Terutama Liu Qingsong, yang tampak seperti melihat hantu. Bagaimana mungkin? Apa orang ini benar-benar seberuntung itu? Aku tidak percaya, mari kita lihat apakah keberuntunganmu masih ada dengan batu berikutnya. Namun, dia tidak percaya Ye Feng bisa memotong jadeit dari setiap batu. Berbeda dengan yang lain, Liu Sui agak terkejut, bagaimana kamu tahu akan ada batu giok? Apakah kamu juga mempelajarinya? Untuk sesaat, Liu Sui menatap Ye Feng seolah-olah dia adalah monster. Kalau batu yang diambil Liu Qingsong itu keberuntungan, lalu bagaimana kau bisa menjelaskan yang ini? Itu tidak mungkin hanya kebetulan, kan? Hanya beruntung. Aku memang selalu beruntung. Lagi pula, aku punya penglihatan yang tajam, jadi, Ye Feng tersenyum rendah hati. Sisi ini juga bertambah, dan itu juga batu giok es. Pada saat ini, mesin pemotong batu lainnya membawa kabar baik. Wah, batu giok es lagi. Kok orang ini bisa sehebat itu? Di mana dia beli batu-batu mentah ini? Aku juga mau beli. Mendengar lebih banyak batu giok keluar dari sisi lain, orang-orang bergegas datang dengan rasa takjub yang lebih besar. Namun itu belum semuanya, mesin pemotong batu terakhir juga menghasilkan jadeit. Peningkatan lagi di sini, dan ini adalah jadeit kuning. Kualitas terbaik. Saat mesin pemotong batu ketiga mengumumkan kabar baik, semua orang memandang Ye Feng seolah-olah mereka melihat monster. Siapa orang ini? Ketiga batunya mengandung jadeite. Ya dewa, apakah orang ini seorang master sejati? Awalnya kukira dia cuma pamer, tapi ternyata dia benar-benar mengesankan. Bikin aku takut setengah mati. Jika salah satu keuntungan besar adalah keberuntungan, bagaimana mungkin 3 hal itu keberuntungan? Mungkinkah itu benar-benar terjadi? Jadi, semua orang tahu Ye Feng benar-benar memahami batu mentah dan merupakan ahli yang sangat terampil. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meraih 3 kemenangan berturut-turut? Kenapa orang ini begitu beruntung? Aku tidak terima. Untuk sesaat,
Liu Qingsong tak tahan dan menghentakkan kakinya frustrasi. Namun, dia masih tidak percaya Ye Feng memiliki keterampilan sesungguhnya, menganggapnya hanya beruntung. Apakah ini masih keberuntungan? Di sisi lain, Liu Sue menatap Ye Feng, mengerutkan kening saat bertanya. Bos, kau benar-benar menyembunyikannya, ya. Kenapa kau tidak bilang kau tahu judi giok dari tadi? Kalau kami tahu, bos kami pasti tidak akan melarangmu memetik batu giok mentah. Sekretaris di samping mereka berkata dengan kagum. Aku benar-benar hanya beruntung, dan bukankah ini yang kau pilih? Ye Feng tersenyum, menjawab dengan murung. Hah, aku yang memilihnya. Baru kemudian Liu Sue menyadari, sepertinya memang begitu. Melihat mereka tak lagi bertanya, Ye Feng pun menghela napas lega. Ia hanya ingin diam-diam menjadi pria tampan. Kenapa begitu sulit? Setelah mendapatkan 3 potong batu giok ini, Liu Sue mengangguk puas. Nilai dari 3 keping batu giok ini sudah melampaui batu mentah ini, dan dengan 1 keping lagi saja, mereka akan mendapat keuntungan bersih. Wah, naik lagi, ini jadeit jenis kacang. Meskipun jenis kacang, kualitasnya bagus dan cukup besar, tapi masih naik banyak. Sisi ini juga naik, ini kepingan ungu. Ini pasti palsu, berapa harganya? Sama di sini, batu giok merah, ini luar biasa. Setelah memotong 3 bagian yang spektakuler lagi, para penonton tercengang. Keenam batu mentah tersebut melonjak nilainya, termasuk jadeit ungu dan merah. Apakah ini terlalu berlebihan? Berapa banyak yang bisa dihasilkan dari ini? Adapun Liu Sue, dia tampak semakin puas dan tersenyum gembira. Semakin banyak batu giok, semakin banyak keuntungannya, jadi tentu saja dia senang. Lebih jauh lagi, toko perhiasan tersebut membutuhkan batu giok ini untuk merebut pasar dengan cepat. Setelah mendapatkan 3 batu giok yang baru dipotong, Liu Sue menjadi semakin senang. Dan ini baru permulaan, karena batu mentah yang mereka bawa semuanya menghasilkan jadeit. Meski ada yang hanya naik sedikit, bahkan mencapai titik impas, tidak mengalami kerugian merupakan suatu kemenangan baginya, terutama untuk keperluan pribadi. 1 truk penuh batu mentah menghasilkan 1 truk penuh jadeit. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh pasar, menarik banyak orang untuk menonton. Cepat dan saksikan keseruannya, seorang guru besar telah muncul di sana, semua batu mentah pilihannya telah dipotong menjadi batu giok. Wah, benarkah? Memangnya ada, harus lihat ini, mungkinkah memang ada orang seilahi itu? Bukankah mereka sedang membodohi orang? Atau itu cuma tipuan publisitas dari penjual? Mengapa tidak pergi dan melihat? Ketika berita itu tersebar, semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya. Melihat Liu Sue dan yang lainnya membawa 1 truk penuh batu giok, orang-orang yang datang terlambat itu terbelalak lebar. Selain itu, banyak pembeli batu giok yang langsung mendekati untuk bernegosiasi, tetapi langsung ditolak oleh Liu Sue, bahkan tidak mengizinkan mereka mengajukan penawaran. Kami membeli semua batu mentah ini di kios itu. Melihat orang-orang berkerumun, Ye Feng segera mengeluarkan struk pembelian sebelumnya. Terima kasih, saudaraku. Terima kasih. Begitu mereka melihat lokasi pada struk pembelian, orang-orang di barisan depan segera mengucapkan terima kasih dan berlari menghampiri. Sisanya tidak berani menunda, melirik lokasi, dan berlari juga. Termasuk Liu Qingsong yang sedikit gelisah. Melihat Ye Feng dan Liu Sue menghasilkan begitu banyak batu giok, dia berpikir batu mentah di kios itu sangat bagus dan berlari dengan penuh semangat. Melihat bagaimana Ye Feng menggunakan taktik ini untuk membubarkan semua orang, Liu Sue tersenyum dan mengacungkan jempol. Namun siapa sangka Ye Feng bisa melakukan 2 hal sekaligus. Di satu sisi, ia mengusir orang-orang, di sisi lain, mengarahkan mereka ke kios sebelumnya untuk mengambil batu mentah, sehingga tidak ada persaingan bagi batu-batu yang tertinggal di sini. Faktanya, batu-batu mentah yang bagus dari kios itu semuanya mereka petik, tak ada lagi batu giok yang menguntungkan yang tersisa. Kalaupun ada, itu hanyalah jenis yang impas. Simpan ini, kita akan melanjutkan membeli. Setelah orang-orang pergi, Liu Sue memberi isyarat. Di sini banyak sekali jasa-jasanya, ada yang menyimpan batu giok, menyimpan batu mentah, menyewakan perkakas, dan lain sebagainya. Melihat ini, Ye Feng berencana untuk memotong batu mentah itu sendiri lain kali, untuk menghindari masalah sebelumnya. Pada saat ini, Ye Feng menyesal tidak memanggil Su Tian. Jika Su Tian dibawa, dia akan memiliki buruh bebas, tidak perlu baginya untuk bekerja sendiri.
Karena dia sendiri yang memotong batu mentah, Ye Feng menyewa gudang yang dapat menyimpan batu mentah dan menyewa mesin untuk memotongnya sendiri. Setelah menyiapkan segalanya, Ye Feng dan Liu Sue memulai aksi panik memilih batu mentah, berniat menyapu bersih batu-batu yang menguntungkan di tempat tersebut, memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Selanjutnya bab 101, Keluarga Feng, Feng Jin.